Di antaranya Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadis kaifa al istighfar, qala yaqulu astaghfirullah. Jadi dalam riwayat Imam Muslim dari Thauban, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda selesai mengerjakan solat, baginda beristighfar 3 kali. Istighfar, astaghfirullah. Yang paling pendeknya astaghfirullah. Bisa juga mungkin biasa kita astaghfirullahal azim, atau mungkin astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga yang wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak masalah. Kemudian baginda beristighfar 3 kali. Setelah beristighfar, Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini yang dalam hadisnya megia bunyinya. Mungkin kalau kita biasa baca agak panjang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak masalah. Walaupun dalam hadis bunyinya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ada tambahan-tambahannya terdapat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali ada. Makanya biasa kita baca panjang kan. Kemudian ya, Nabi baca setelah istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau yang biasa kita baca ada tambahan-tambahan. Kemudian qila lil Auza'i, ya, dikatakan oleh ada yang bertanya kepada Al-Auza'i, seorang rawi hadis ini, periwayat hadis menanya kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana beliau beristighfar, ya, macam mana bacaan istighfar ya, kan ada yang paling pendek, ada yang sedang, ada yang panjang kan. Ya, jadi macam mana bacaan istighfar? Maka katanya yaqul astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Dia menjawab astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon keampunan kepada Allah. Aku mohon keampunan kepada Allah. Jadi istighfar ya, bisa dibaca yang paling pendek kan? Bisa juga yang biasa kita baca. Silahkan. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi beristighfar 3 kali, kemudian membaca doa lain, Allahumma antas salam dan seterusnya. Atau bisa juga astaghfirullahal azim, diulang astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Atau yang biasa kita baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, atau astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silahkan, tak masalah. Karena sama aja dia, cuma ada perbezaan di sini karena ada tergantung cara menyikapi dari segi tata bahasa Arabnya aja, istilahnya dari segi nahunya. Kemudian yang di antara doa setelah solat, ya. Minimal kali kita ada istighfar, paling pendek istighfar astaghfirullah. Kalau mungkin agak lapang sikit astaghfirullahalazim, ada lapang lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ini riwayat Muslim nomor 591. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda telah selesai memberi salam dari solatnya, baginda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait
wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Biasa juga Rasulullah SAW baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kalau kita biasa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, ada tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga dalam hadis lain yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut, ada tambahan juga dalam hadis. Wa huwa hayyul la yamut. Biasa Nabi baca ketika subuh atau maghribnya. Wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan dalam hadis, ada macam-macam dari riwayatnya. Kemudian ada Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau memang kita biasa mungkin mengamalkan, silahkan. Karena memang ada hadis tentang doa ni atau zikir ni yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Dia Maha Esa dan tiada sekutu baginya, hanya miliknya lah semua kekuasaan dan segala pujian. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya tiada yang dapat menghalangi terhadap apapun yang Engkau berikan. Tiada yang dapat memberikan terhadap apa yang Engkau halangi, dan kekayaan orang yang kaya tidak akan bermanfaat di sisimu. Hadis riwayat Muslim nomor 593. Jadi ini di antara bacaan-bacaan dalam solat. Mungkin kita baca biasa Astaghfirullahalazim kan. Kemudian sekarang ada juga Allahumma antas salamnya. Kadang biasa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini biasa juga kita baca. Cuma mungkin ada perbedaan-perbedaan sikit, ada tambahan-tambahan sikit. Kadang-kadang ada yang memang dalam hadis yang lain, ada juga yang berdasar ke pengalaman ulama-ulama kita, pengalaman ulama kita yang mengamalkannya. Kemudian satu lagi kita baca, Muslim meriwayatkan dari Juwairiyah bin Al-Harith radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada suatu pagi setelah selesai menunaikan solat subuh, Nabi SAW keluar dari sisinya, sementara dia masih berada di tempat solatnya membaca zikir. Kemudian Nabi SAW pulang pada waktu duha, sementara dia masih duduk di tempatnya. Nabi lalu bertanya, Ma zilti alal hal allati faraqtuki alaiha? Qalat, na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Jadi suatu ketika salah seorang isteri Rasulullah SAW yang namanya Juwairiyah binti Al-Harith, dia dari habis subuh duduk sampailah waktu duha, duduk berzikir. Nunggu dari subuh sampailah waktu duha, dia duduk berzikir di tempat solatnya. Kemudian ketika Nabi pulang dari masjid, kelih Nabi kok mentong duduk ya, dari subuh tong duduk habis sampai duha mentong juga dia duduk. Mana yang dibaca? Ditanya sama Nabi, mana yang engkau baca wahai istriku? Maka kata dia, aku berzikir. Dialah, dia berzikir. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau tetap seperti itu sejak aku meninggalkanmu? Dia menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sejak berpisah denganmu tadi, aku telah membaca sebanyak 4 kalimat berikut, sebanyak 3 kali yang jika ditimbang nilainya tentu sama dengan banyaknya zikir yang engkau baca dari tadi, yaitu subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ada 4 kalimat, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi yang artinya maha suci Allah, lagi maha terpuji
sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak redha dirinya, seberat arasnya dan sebanyak bilangan kalimatnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2726. Jadi kadang-kadang ada bacaan-bacaan zikir atau doa yang diajarkan Nabi SAW pendek tetapi luar biasa maknanya, luar biasa pahalanya. Bisa mengimbangi zikir yang dibawa oleh istrinya dari subuh sampai duha. Nabi baca cuma 3 kali. Maka kita sebenarnya Nabi ajar zikir atau doanya cadak terlalu sampai puluh ribu kali, 100 ribu kali aku dibaca cadak. Yang Nabi ajar paling cuma 3 kali. Paling banyak kadang 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disuruh ulang 10 kali umpamanya. Kadang-kadang paling banyak kali umpamanya disuruh 100 kali umpamanya kan. Cadak lebih yang dari 100 kali. Kalau lepas subhanallah ya kan 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi Nabi ajar sikit tetapi pahalanya cukup luar biasa. Kalau hendak kita amalkan. Daripada kita mungkin berzikir tanpa ada nama istilahnya, ya, tak ada petunjuknya, ya kan? Zikir sembarangan yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kita berzikir dengan dari subuh sampai duha, sampai zuhur, sampai seterusnya sepanjang hari, tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Kecuali kalau ada sumbernya silahkan. Ada orang yang berguru umpamanya dia berikut tarikat, kan? Silahkan. Karena ada pegangannya, ada orang yang bisa bertanggung jawab. Tapi kalau cadak cuma sekadar ikut-ikutan atau sekadar baca buku, maka tentu lebih baik kita mengamal ke zikir yang sikit, ya, yang dari Nabi SAW untuk kita amal ke, ya lebih baik daripada kita berzikir dari sesuatu yang tidak kita tahu dari mana sumbernya. Kalau tahu dari sumbernya tak masalah. InsyaAllah. Mungkin sementara kalau ada pertanyaan baik masalahnya atau masalah yang lain silahkan dari bapak-bapak atau